Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kiki NIM 484 kelompok 11 PLK 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan due diligence. Yang pertama di sini ada komunikasi yaitu Jayabaya Login and Partner. Lalu ada alamat, website, email, dan nomor telepon. Selanjutnya yaitu ada laporan full due diligence terhadap PT Trisakti Cipta Nusantara tertanggal Surabaya 10 April 2021. Ref nomor 8 garing LDD Jayabaya garing 5 garing 2021. Perihal laporan full due diligence. Kepada yang terhormat, PT Trisakti Cipta Nusantara, Jalan Raya Tenggilis, Mejoyo nomor AA2, Kota Surabaya, Jawa Timur. Yang pertama di sini ada pengantar. Bahwa laporan due diligence terhadap PT Langgeng Sentosa di sini jenisnya adalah pemeriksaan lengkap secara menyeluruh. Yang kedua yaitu ada ruang lingkup pemeriksaan hukum, bahwa pemeriksaan lengkap secara menyeluruh yang dilakukan atas seluruh aspek hukum perusahaan, antara lain PT Langgeng Sentosa didirikan di Republik Indonesia pada tanggal 20 Agustus 2014 berdasarkan Akta Notaris Agda Liman Sugiharto SA MKN nomor 33, anggaran dasar perusahaan telah mengalami 2 kali perubahan. Adapun perubahan terakhir dengan Akta Notaris Magda Liman Sugiharto SA MKN nomor 37 tanggal 29 Juli 2018 tentang perubahan pasal 4 mengenai modal. Perubahan tersebut telah diberitahu kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah diterima sebagaimana dinyatakan dalam suratnya nomor C1514 HT 0104TH 2018 tertanggal 10 Agustus 2018. Selanjutnya, bahwa anggaran dasar perusahaan dan seluruh perubahannya adalah sah dan benar. Tidak ada masalah dari segi hukum. Next. Yang ketiga yaitu asumsi-asumsi. Bahwa berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah tidak ada yang menyalahi prosedur atau ketetapan yang berlaku, baik dari aspek Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Selanjutnya yaitu pembatasan. Yang keempat, bahwa sebagaimana Letter of Agreement atau LOI antara firma hukum kami dengan PT Trisakti Cipta Nusantara nomor 2 garing Lu Jayabaya garing 3 garing 2021 tertanggal 5 Maret 2021. Bahwa bentuk laporan ini adalah full due diligence hanya sebatas melaporkan hasil dan atau keadaan yang ada dengan beberapa catatan. Selanjutnya, bahwa laporan full due diligence ini dibuat hanya sebatas memberikan hasil pemeriksaan dari segi hukum atas ada atau tidak ada permasalahan dalam PT Langgeng Sentosa. Dan yang terakhir, bahwa dikarenakan bentuknya laporan full due diligence, maka tidak termasuk adanya legal opinion dari kami. Apabila legal opinion memang disepakati dengan bantuan kami, maka dapat ditindaklanjuti dengan adanya permohonan dari PT Trisakti Cipta Nusantara agar kami sertakan berkas legal opinion dari kami. Yang kelima yaitu ada hasil pemeriksaan hukum. Yang pertama ada aspek korporasi, yang A akta pendirian dan perubahannya, yang pertama perseroan, 2 maksud dan tujuan, 3 permodalan, 4 struktur pemegang saham, 5 susunan direksi dan komisaris. Dan yang B ada kewajiban pengesahan dan pendaftaran. Yang kedua ada perizinan dan perpajakan. Yang A, izin penanaman modal, bahwa mengenai izin penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang ada di pasal 4 adalah benar dan sesuai. Yang B, izin usaha, bahwa mengenai segala izin usaha atas nama PT Langgeng Sentosa adalah benar dan tidak ada masalah. Dan yang C, izin perpajakan, bahwa sebagaimana data PBB yang ada dan setelah dilakukan pengecekan ke instansi pemerintah dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama Surabaya Mulyorejo mengenai izin perpajakan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang ada di PBB dengan SPPT NOP 3515120033011222
2 atas nama PT Langgeng Sentosa yang terletak di Jalan Villa Bukit Mas nomor 25, Duku Pakis, Kecamatan Duku Pakis, Kota Surabaya, Jawa Timur, seluas 1.850 meter persegi, dan adalah benar dan PBB dengan SPPT nomor 3515-12033-011-33333. Atas nama PT Langgeng Sentosa yang terletak di Jalan Bypass Mojokerto nomor 10 Desa Lengkong, Kecamatan Mojoanyar, Kota Mojokerto, Jawa Timur. Seluas 1.850 meter persegi adalah benar dan tidak ada masalah. Yang D selanjutnya ada izin ketenagakerjaan, bahwa mengenai izin ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan wajib lapor ketenagakerjaan di Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya nomor 7 tahun 1941 dan tata cara wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan dalam jaringan nomor 12 tahun 2009 adalah telah benar dan tidak ada masalah. Yang poin ketiga ada harta kekayaan perseroan. Yang pertama ada barang tidak bergerak, yaitu tanah dan bangunan. Bahwa terhadap 2 SHGB mengenai tanah dan bangunan atas nama PT Langgeng Sentosa adalah benar, asli, dan terdaftar secara resmi di Kantor Badan Pertahanan Nasional, Jakarta Barat, dan di Kantor BPN Surabaya. Bahwa SHGB mengenai tanah dan bangunan atas nama PT Langgeng Sentosa adalah 2 benar asli dan tidak ada masalah antara lain. HGB nomor 320/322 garing Lakar Santri Surabaya seluas 350 meter persegi dan tanggal 6 Juni 2020. HGB nomor 325/328 Semolowaru Surabaya seluas 5.000 meter persegi berakhir 10 April 2025. Demikian pemeriksaan dari full due diligence atas beberapa status sebagaimana dimaksud di atas. Yang selanjutnya ada barang-barang bergerak. Yang pertama ada kendaraan. PT Langgeng Sentosa memiliki beberapa aset dalam hal ini berupa sejumlah kendaraan konstruksi, yaitu 1 unit tower crane, 1 unit ekskavator, 1 unit mobil crane, 2 unit dump truck, dan 1 unit bulldozer. Atas nama PT Langgeng Sentosa adapun 1 dump truck dalam keadaan sedang berada di bengkel, dikarenakan ada kendala dalam mesin, sedangkan sisa kendaraan konstruksi dalam keadaan layak jalan. Dan yang keempat ada asuransi. Yang pertama telah diasuransikan terhadap kerugian akibat kebakaran dan risiko lainnya berdasarkan suatu paket polis yang telah didaftarkan juga pada PT Asuransi Sinarmas, PT Asuransi Jaya Indonesia, PT Asuransi Allianz Utama, PT Asuransi Parolamas, PT Asuransi Reliance Indonesia dengan nilai pertanggungan Rp 500 juta rupiah pada tanggal 30 Juni 2016 serta pada 30 Juni 2019 nilai pertanggungan ditambah Rp 200 juta rupiah yang menurut pendapat manajemen perusahaan cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul dari risiko tersebut. Yang B ada bahwa berdasarkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh pimpinan tertinggi manajemen perusahaan cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul dari risiko tersebut. Yang kelima ada perkara-perkara bahwa PT Langgeng Sentosa tercatat pernah bersengketa pada Pengadilan Hubungan Industrial di wilayah Provinsi Jawa Timur terkait masalah PHK dan pemenuhan hak dengan serikat buruh pada tahun 2020. Pada saat itu terpaksa dilakukan PHK kepada sebagian pekerja karena kondisi pandemi COVID-19. Bahwa sengketa tersebut sudah berakhir dengan putusan nomor 67/PDT/PHI/2020/PN SBY. Dan segala tuntutan dari serikat buruh sudah ditunaikan. Dan yang terakhir penutup bahwa demikian laporan full due diligence ini dibuat. Dan yang terakhir ada paraf. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.